eh, anakku AA ada ngechat, dia bilang, Momi nanti pulang umroh, Momi mau nggak main ke rumah nenek? Ada yang AA mau omongin. Nah, aku aneh di situ. Kenapa kalau mau ngomong harus di rumah neneknya? Sedangkan menurut aku bisa ngomong di rumah. Kalau memang dia ngelakuin kesalahan, misal dia nakal di sekolah, dia harusnya tinggal bilang sama aku. Terima kasih guys, terima kasih giftnya. Harusnya dia tinggal bilang gitu ya. Tapi ini kenapa dia ngajakin ngobrolnya ke rumah neneknya gitu kan? Akhirnya Rumah Pink apa kabar, lagi dikontrakin sayang, ada yang ngontrak. Nah, terima kasih semangatnya. Nah, udah kan, abis gitu hari Minggu malam aku nyampe. Oh ya, aku sempat tanya ke AA, kenapa Papa jahatin Momi ya gitu. Terus AA masih nutup-nutupin, dia bilang enggak gitu, enggak, bukan Papa gitu kan, enggak kok gitu. Terus sampai aku penasaran banget, sampai akhirnya aku nyampe Indonesia tuh Minggu siang, sore nyampe rumah, maghrib aku buka koper, habis itu aku sempet sholat, habis itu aku nanya sama ayo apa yang mau diomongin yuk gitu. Akhirnya kita ngomong bertiga di kamar aku, Mas Bim, Anka dan aku. Anka ngusir adik-adiknya, terus maksudnya untuk pindah ke kamar dia, terus aku yang ada di kamar itu, aku, bapaknya dan dia. Terus dia langsung nembak bapaknya, dia bilang, lo selingkuh kan gitu, gua punya buktinya, lo mau ngaku atau gua yang bongkar gitu. Terus bapaknya kaget, Bunda agak ada galak nggak ke suami? Enggak tuh, aku penyayang. Mas Bim juga pasti ngerasa aku tuh manja banget anaknya. Terus udah gitu akhirnya aku Mas Bim kayak agak marah sama anaknya, kayak agak melotot, tapi Anka nggak takut di situ. Aku liatnya Anka masih kayak, kenapa? Gue nggak takut sama lo gitu kan. Nih Mih, sini Mih. Dia langsung dia langsung nunjukin di handphone dia video dia nge-screen record bapaknya sayang-sayangan di chat sama itu perempuan gitu. Nah setelah itu, iya sesakit itu kan jadi Anka. Oh jadi sedih. Terus udah habis itu kayak, sebenarnya aku males banget deh nyeritain ini. Tisu dong. Nggak usah cerita itu kali ya? Iya, nggak usah kita lah. Nggak usah deh. Ya udah pokoknya dari situ aja deh. Intinya malam itu udah ketahuan semuanya. Anka ngamuk. Aku minta dibukain handphonenya dan ternyata di lock sama Mas Bim. Locknya tuh bukan lock WhatsApp doang, tapi lock per chatnya namanya. Terus udah gitu kebuka semua chatnya, medianya. Thank you, terima kasih giftnya. Terus udah gitu ya makin sakit bener. Ya makanya kemarin tuh sebenarnya banyak banget undangan podcast, tapi aku nggak mau dateng gitu. Aku karena sebenarnya aku nggak nyari popularitas. Aku cuma pengen live karena ini aja sih, pengen seneng-seneng karena hari ini aku lagi nggak ada kerjaan. Terus ya udah akhirnya, makanya malam itu intinya udah ketahuan semua dan diekspor sama Anka chatnya, ketarik semua dikirim ke aku. Dan ya udah, kita malam itu juga Anka ngusir bapaknya.
Anka lagi sekolah. Bimo nggak tahu di mana. Iya maaf nggak bisa balesin DM ya, karena banyak banget tiap detik DM yang masuk. Iya kayaknya susah, ceritanya susah jadinya. Anka dewasa banget. Bimo kenalnya di aplikasi dating online. Iya peluk semuanya, terima kasih. Iya kita ceritain seneng-seneng aja ya. Hasil psikolog anaknya Anka mentalnya bagus, tetap stabil, dia sehat, nggak perlu ngulang lagi. Karena dukungan dari teman-teman online nih ya, para netizen ternyata berpengaruh buat mentalnya Anka. Jadi dia kayak disuruh gambar, disuruh ini, pokoknya hasilnya dia seneng karena banyak yang attention dia gitu. Respon mertua, aku nggak punya mertua. Bimo itu diambil sama salah satu keluarga di daerah Pamulang, tapi dia kayak besar sendiri karena yang ngambilnya tuh udah meninggal gitu. Jadi kayak setelah pacaran sama aku ya dia ikut keluarga aku. Yang sayang banget sama dia tuh ya ibu sama abah aku. Ya gitu, apa namanya, ya aku nggak punya mertua. Makasih ya. Cerita ngelabrak tadi ya, cerita ngelabrak itu jadi waktu abis aku ngegapin itu di hari Minggu malam, aku masih nggak bisa bertindak apa-apa. Aku nggak bisa makan, aku nggak bisa minum air putih aja sih dipaksain. Terus cuma bisa nangis, kesel, baca chatnya lagi, ngamuk lagi, tantrum lagi, banting gelas, kayak gitu aja kerjaannya. Sampai akhirnya itu berlangsung sekitar 3 hari ya. Hari Rabu sore aku udah mulai keluar rumah kerja waktu itu ya, buat TikTok di daerah Jakarta. Abis itu Kamisnya aku rembukan sama teman-teman, sama lawyer, sama soalnya dia nggak bisa dihubungin polisi. intinya. Oh iya sempat. Jadi tadinya dia kooperatif ya si perempuannya. Dia janji mau dateng, terus aku tungguin tapi dia nggak datang. Akhirnya hari Kamis kita memutuskan untuk besok kita samperin gitu. Akhirnya kita nyamperin di hari Jumat. Abis zuhur. Enggak sih, kita berangkat dari Jakarta, dari Tangerang jam 10 ya. Jam 10. Sekarang mereka bareng. Enggak sayang, enggak. Terus udah gitu nyampe sana kita jam 12:30. Terus ya udah kita ketemu, alhamdulillah dimudahin. Waktu itu kita kesana 4 mobil, ada teman-teman aku, satu geng, satu tim, ada dokter juga karena udah siap infusan. Kalau dia yang pingsan, Dijambak enggak dong, kan kita berkelas, masa main jambak-jambakan, kan ada hukum ya, jadi mending main hukum. Iya nanti semuanya direnov sayang, kamar sama kamar mandi direnov ya. Terus apa tadi, kita 4 mobil ke sana. Satu mobil teman-teman aku, ada satu mobil lawyer, ada satu mobil polisi, dan mobil aku gitu. Pokoknya Ormas ya Sinti? Iya ada polisi, ada ormas. Pokoknya aku bawa bener-bener legal gitu ya, nggak yang main ngelabrak hello gini-gini, nggak ya. nggak gitu. Jadi ya udah, apa namanya, kita ketemu sama orang tuanya. Alhamdulillah diterima dengan baik. Orang tuanya minta maaf, anaknya juga. Terus ada kakaknya juga minta maaf, nangis. Ada nggak lama tetangganya banyak datang. Terus ada Pak RT, Pak RW,
ada uaknya, pokoknya ramai dan mereka semua baik banget dan sampai kayak ngelus-ngelus aku. Mereka minta maaf kalau punya warga yang kayak gitu. Makasih ya giftnya. Iya dong, kita kalau ngelabrak jangan asal wah gitu, enggak ya. Kita bawain polisi, kita bawa ormas, kita bawa lawyer, kita bawa bukti-bukti, semua udah di print, baik itu chat, itu foto, semua. Terus kita legal ya, jadi pokoknya kita udah prepare semuanya. Jadi udah ada desk jobnya nih, yang satu ngejelasin, yang satu gini, yang satu gitu. Presentasi betul. Belum ganti kasur sayang, doain ya. Si ceweknya sekarang aku nggak pernah berkabar lagi, udah nggak penting ya buat aku karena udah selesai urusan aku sama dia. Dan si laki-laki juga aku nggak tahu posisinya di mana. Yang pasti aku lagi gugat cerai. Doain aja, mudah-mudahan dikasih kemudahan, kelancaran buat aku prosesnya biar lebih cepet. Aku pengennya 2 kali aja langsung putus gitu. Kenapa sih pada nanyain Bimo kerjanya apa? Kocak guys kerjanya guys. Mobilnya belum laku. Bukan belum laku ya. Jadi semalam udah ada yang lihat, udah pengen banget, tapi baru mau DP dan baru mau diambil hari Sabtu besok. Sedangkan aku maunya cepet guys. Aku tinggalnya di Tangerang Selatan, tapi pengadilan tetap 3 Raksa. Iya sakit banget. Bimo kerja apa? Ini banyak banget ya yang nanya Bimo kerja apa. Bimo tukang daging ya kak. Oh itu dulu, itu juga bisnis bapak aku. Nanti aku jelasin ya. Iya, usaha daging itu punya abah aku. Kenalnya dari mana? Dari dating apps, aplikasi online. Bimo mau kondo kak. Coba banget sih. Oke, jadi Bimo kerjanya apa nih ya? Paling banyak ditanya. Oke. Nikah tahun berapa? 2008. Makasih Mbak Evi giftnya. Oke, jadi gini, Bimo itu dulu waktu masih pacaran sama aku kerjanya di mall. Apa sih namanya? SPB ya? Sales Promotion Boy. Oh iya, ya kan? SPB. Abis itu apa ya? Abis itu dia sempat nganggur. Ih, kok jadi mata? Kenapa? Giftnya. Oh makasih. Kirain mataku jadi begitu. Kaget. Oh, itu giftnya ngakak deh, kaget. Syarat pengajuan ke pengadilan. Aku lagi cerita ini nih tadi. Kerja Bimo ya. Ada mata dah. Kakak manis banget, terima kasih. Oke lanjut ya. Jadi Bimo tuh dulunya SPB, kerja di mall. Sedangkan aku waktu itu masih kuliah. Aku kuliah di Interstudy Blok M. Aku anak PR, Public Relation, Komunikasi. Kita dari jenjang pendidikan juga sebenarnya beda ya guys. Jadi aku S1, Bimo cuma SMA gitu. Tapi aku tidak pernah ngejadiin itu masalah yang besar, karena aku cinta dulu ya. Jadi kayak nggak peduli aja gitu. Bimo dulunya kuliah juga kebetulan, tapi maaf nih IPK-nya selalu jeblok ya, 1 koma, nasakom 2 koma gitu kan. Tapi waktu itu kan masih sambil kerja. Nah aku pikir kayak sayang deh duitnya dari gaji dipakai kuliah, tapi kuliah tuh kayak bakal lama karena nilainya DE mulu, itu kan ngulang. Aku bilang nggak usah kuliah lagi kali ya, soalnya kamu nilai jelek gitu kan. Dia juga bilang nggak sanggup karena ternyata dia blow on guys. Ya udah akhirnya berhenti lah dia kuliah kan. Nah terus ceritanya, ih makasih dikasih tuh kalung. Apa itu kalung? Kalung, tadi aku pakai kalung. Ih, jadi jangan mata dah. Yang penting jangan give mata guys. Takut. Terus udah ya, blow onnya emang blow on guys. Nah, Tapi real blow on guys. real blow on. Beneran blow on. Iya. Bukan kita ngatain tapi real blow on. Blow on karena nilainya kan
E, D gitu. Nah kalau nilai kuliah, ya Allah makasih dikasih topi. Kok lucu-lucu banget sih giftnya. Makasih Kak Laila. Ada topi. Ada topinya ya. Oke, tadi sampai blow on ya guys. Mata lagi. Ya udah deh. Terus makasih ya, makasih. Terus abis itu kita ke dia kuliah tapi nggak lulus lah ya. Terus dia dapat tawaran nih kerjanya di kantor. Dia tertarik daripada shifting di mall. Dia bilang aku mau kerja di kantor Senin sampai Jumat. Makasih topinya Kak Cahya. Nah terus udahlah akhirnya aku udah bilang kayak jangan gampang tertarik pindah kerja gitu. Kamu kan walaupun di mall, thank you. Ih dikasih topi ya. Masya Allah makasih. Nggak pernah live sih Andi. Iya pernah sih live tapi kan jualan biasanya. Pantesan blow on nggak tuh. Nah udah ya abis itu dia cuma tertarik kerja karena dia libur Sabtu Minggu. Sedangkan waktu di mall itu kan shifting ya, weekend nggak boleh libur. Akhirnya dia ambil, padahal aku udah bilang jangan, kamu kan di mall udah supervisor sayang. Waktu itu kita udah nikah guys, tapi kita masih numpang di rumah orang tua aku karena kita belum punya uang buat beli rumah. Ih jadi princess, terima kasih Kak Laila. Nah udah nih ya kan. Ternyata yang dia pindah kantor itu jadi sales percetakan. Dia itu pendiam guys, nggak bisa ngomong. Endingnya cuma probation aja. Kalau nggak salah 1 atau 2 bulan langsung di-cut. Dari situ dia nganggur. Sedangkan aku lagi hamil anak pertama. Itu hamil 7 bulan dia pengangguran. Sampai aku lahiran itu masih nganggur. Nah untuk hidup itu karena aku masih numpang di rumah orang tua aku, makan masih gratis lah ya. Tapi untuk kayak pegangan, apalagi waktu itu aku hamil anak pertama, aku udah ketar-ketir duitnya dari mana. Alhamdulillah waktu itu lahirannya normal, tapi aku jual-jual semuanya yang aku punya. Contohnya mas kawin, yang aku jual lagi sepeda, handphone. Jadi aku lahiran anak pertama tuh aku nggak megang handphone guys. Sesedih itu sih ceritanya. Terima kasih Kade. Bahkan aku sampai jadi kalau orang-orang memberitakan aku lahiran pakai handphone 2010 anakku lahir, aku nggak pegang handphone guys ya. Habis itu 1 bulan, 2 minggu aku habis lahiran, aku minta tolong sama orang tua aku buat Bimo diajak ke bisnis abahku daging karena aku butuh uang buat anak, karena aku udah punya anak gitu. Akhirnya abah aku nyuruh Mas Bim untuk dagang daging. Jadi yang dia dagang daging itu bisnis orang tua aku ya guys. Gitu. Kak ini kamarnya. Iya betul, ini kamar yang mereka berzinah guys di sini, dan mereka menginap-nginap di sini ya. Gak usah ditanya gimana rasanya, ada rasa sedih ya nangis lah, tadi aja nangis. Udah ganti kasur belum? Nanti sekalian direnov semuanya, jadi aku emang harus sabar dulu ya. Nah terus abis itu apalagi pokoknya intinya jualan daging sampai waktu itu aku lahiran anak pertama itu normal, bahkan dijahit. Tapi karena suami aku itu waktu itu masih kerja sama abahku, digaji sehari 50.000. Aku sedangkan butuh ya buat anak, karena aku udah punya anak. Akhirnya aku buru-buru ngelamar di Job Street. Waktu itu ya, aku baru lahiran 3 minggu, aku dapat panggilan. Nah aku interview lah ke daerah Jakarta, bawa motor orang tua aku ya, pinjem, punya duit cuma 5.000 guys. Punya duit cuma 5.000 buat ngisi bensin. Terus Bimo nggak tahu sekarang di mana guys. Nah terus udah, iya nanti diganti kasurnya. Nah terus alhamdulillah keterima. Aku kerja di salah satu provider
seluler gitu loh, tau kan. Nah itu aku jadi customer service karena basically aku sarjana ilmu komunikasi public relation, jadi ketemunya sama kerjaannya kayak gitu ya, customer service gitu ya. Oke, abis gitu kita berjuang sama-sama di situ. Aku jadi CS, Bimo jualan daging. Itu pun jadi karyawan bapakku. Tapi dia ketahuan selingkuh sebenarnya guys pada saat itu ya. Dia selingkuhnya waktu itu cuma by chat, jadi masih bisa dimaafkan. Kenapa aku maafin? Karena kakak aku sendiri yang jadi jaminannya. Gue jamin Bimo tuh nggak gini. Ayo Ri balik lagi gitu. Oke, jadi pada saat itu aku maafkan. Itu 2010 ya. Habis itu sekitar 2011 abah aku ngomong kalau aku harus megang pasar modern BSD jadi kasir. Akhirnya aku dagang daging guys. Aku resign dari provider handphone itu ya. Akhirnya aku resign, aku jualan daging berdua sama Mas Bim, bertiga sama abang aku. Tapi by the way Mas Bim bukan usaha sendiri ya, itu adalah usaha orang tua aku ya. Perlu dicatat, yang dia bilang jualan daging, dia sukses jualan daging tidak sayang, itu bisnis bapak aku. Oke, selanjutnya kita udah nih, kita bertiga lah sama abang aku jualan lah kita di pasar modern BSD. Intinya bapakku meninggal di 2021. Wow, terima kasih giftnya. Nah, bapakku meninggal di 2021 karena aku banyak keluarganya, ada kakak-kakakku cowok. Jadi aku minta Mas Bim untuk udah yuk kita coba mandiri. Ini kan bisnisnya abahnya udah nggak ada, yang lebih berhak kan anak-anak cowoknya. Akhirnya aku sempat ngasih insight buat jualan, buat jadi supplier cafe and resto. Nah itu jualan sayur gitu ya. Oke, sampailah udah nih ya. Jadi sebenarnya pekerjaan terakhir Mas Bim adalah pengadaan sayur buat cafe and resto ya. Awal-awal bagus banget, tapi ya mungkin karena emang Bimo nggak ada, dia tuh nggak ada kebiasaan sih menurut aku, ngomong aja nggak bisa, ketemu orang nggak bisa gitu kan, jualan nggak bisa. Jadi kayak menurut aku orang kecewa aja gitu selalu sama dia gitu. Akhirnya kayak satu-satu kliennya berhenti gitu kan. Nah bisanya apa? Bisanya selingkuh sayang, jago loh dia selingkuh. Oke, abis itu dia karena udah sedikit banget nih resto yang pakai, aku udah sempet bilang, Mas, ini kamu kenapa sih nggak ini aja, kamu nggak jalan sendiri ke pasarnya, kenapa harus punya karyawan ya? Kenapa? Karena kayak aku ngeliat profitnya dia sehari itu nggak nyampe 100.000 guys, untungnya nggak nyampe 100.000, sedangkan dia punya karyawan. Ngapain? Belum lagi biaya operasional. Contohnya apa? Karyawannya tinggal di sini, aku harus ngasih makan. Itu pertama. Yang kedua, gajinya karyawan. Yang ketiga, bensin buat si karyawannya berangkat ke pasar belanjanya. Intinya aku sudah hitung lah ya. Kalau orang pintar dia pasti akan menghitung berapa income, berapa yang harus dikeluarkan. Nah Bimo nih nggak ngitung, pokoknya dia nggak mau capek aja gitu guys. Terakhir dia nggak mau capek. Dia mau, aku berkali-kali bilang kayak, Mas kamu berangkat ke pasar, karyawan kamu berhentiin biar ada lebihnya buat aku, buat anak-anak kamu. Dia nggak mau guys, dia lebih enak santai di rumah. Jadi dia bangun tidur itu dia olahraga tuh dia ngerebus telur dulu sih yang pasti 5. Setiap pagi dia makan telur 5 guys. Nah abis itu dia biasanya olahraga itu dia bisa jogging, bisa apalagi ya dia biasanya
tonjok-tonjokan tuh ya, kan ada di bawah sensek. Terus biasanya kalau nggak jogging, nge-gym, dia bawa beban dari rumah ibu aku kan ada tuh boxing, ya pokoknya gitulah ya. Pokoknya intinya hidup dia tuh enak guys, sangat enak banget, sangat santai. Aku juga di rumah ada ART, jadi dia habis olahraga dia tinggal mandi, habis mandi dia makan. Invoice udah karyawan aku, yang manajer aku yang bikinin invoice dagangan dia, yang sebenarnya tidak ada profitnya. Jadi paham ya di sini, Bimo itu ada kerjaannya, ada ya, tapi tidak menghasilkan buat aku dan anak-anak ya. Sampai di sini bisa dipahami ya gitu. Jadi dia cuma buat status kalau dia punya usaha, tapi tidak ada formalitas aja kalau dia tuh punya usaha, tapi uangnya nggak pernah aku rasain gitu. Udah sampai situ. Kita mau bahas apa lagi nih? Iya, hidupnya enak guys. Abis dia makan siang, dia olahraga nih. Waktu tergila-gila sama tuh perempuan, dia jarang naik ke atas. Kan rumahku kan 2 lantai. Dia di bawah mulu, olahraga tuh sampai siang. Dia mandi baru jam 11. Dia naik ke atas sholat. Abis itu dia turun makan siang, naik lagi, dia tidur siang. Abis tidur siang dia turun lagi. Ya itu chat-chatannya pokoknya dia di bawah mulu. Kenalnya di ini, kenalnya di aplikasi dating online. Pas umroh ART ku ada, tapi Bimo ini alasan. Jadi dia bilangnya dia lagi nggak enak badan, jadi kamarnya nggak usah dibersihin. ART aku pulang pergi by the way ya. Jadi ART aku itu datang udah 7:30, pulang 10:30. Jadi cuma kisaran jam itu aja tuh ada empok di rumah ya. Jadi Bimo alasan di situ kalau dia itu lagi nggak enak badan, jadi kamarnya jangan dibersihin. Live-nya di kamar, iya di kamar sengaja. Reaksi mertua nggak punya mertua, sayang Bimo anak-anak angkat. Reaksi ortu aku sedih, kecewa, tapi semua kembali lagi ke aku, terserah aku. Nafkah dari mana? Dari aku. Kan aku udah berpenghasilan. Salam kenal juga. Bimonya sekarang apa kabar? Nggak tahu sayang. Ada perubahan sikap? Enggak sih, Bimo tuh tetap sweet aja sama aku. Bimo lahir bulan, nggak tahu itu bener atau enggak ya, karena kan dia anak angkat. Bulan September. Lontongnya gimana kak? Lontong apa ya? Nggak apa-apa teh. Anak-anak nanyain Bimo nggak? Yang pertama, kedua enggak ya, tapi yang ketiga ya, karena masih kecil, jadi dia suka voice notan sama papapnya. Dia suka nyuruh papapnya kesini. Bimo nggak punya keluarga, kasurnya masih dipakai, masih. Si cewek nggak tahu kabarnya gimana. Aku 2 hari lalu lawyer aku ada minta kontaknya sih, itu perempuan, nggak tahu aku mau diproses apa. Pokoknya lawyer aku udah nanya kontaknya itu perempuan. Aku nggak tahu mau apa si lawyer aku itu. Kayaknya dipelet, waduh nggak ngerti deh. Gak bisa dikontak juga sih Cindy. Nggak bisa, ada nomor yang satu lagi kan ada. Ih, dua-duanya gak bisa dikontak. Oh ya, ya udah. Buang kasurnya iya, nanti memang mau dibuang. Masih ada rumah Shabby Pink aku kontrakin. Bimo ya mungkin kontrak. Pertanda ada, pertanda. Jadi aku mimpiin 3 minggu sebelum aku berangkat umroh, aku mimpiin dia selingkuh. Dan itu aku bahas ke dia. Kapan ke Suralaya lagi? Kapan ya? Gimana ngusirnya? Anaknya yang ngusir sayang, bukan aku. Bimo pernah pulang. Pernah, dia jengukin anaknya. Bimo masih ngajak balikan, iya masih usaha dia WA terus.